Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua 1 BKMT Kota Bau-Bau, Doktoranda Hajah Erni Haryati Masril, MHum, beserta rombongan. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Bapak Muhammad Hamdani Sarjana Hukum Islam, selaku narasumber pada kegiatan sore hari ini. Yang kami hormati Ketua BKMT Cabang Lea-Lea. Yang kami hormati Ibu-ibu penasihat BKMT Permata Kelurahan Sekecamatan Lea-Lea. Yang kami hormati Ketua-ketua BKMT Permata Kelurahan Sekecamatan Lea-Lea beserta anggotanya. Dan yang kami hormati rombongan kru RRI Bau-Bau serta seluruh undangan yang hadir dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini. Kita semua sama-sama masih diberi nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan lahir dan batin, dan yang terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir bersama-sama di rumah yang suci ini untuk melaksanakan kegiatan pengajian bulanan BKMT Kecamatan Lea-Lea. Sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai pelita kehidupan di tengah gelapnya peradaban yang menjadi motivasi kegiatan kita di sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bahwa acara ini disiarkan langsung di Masjid Ar-Rahim Kelurahan Kalialia melalui RRI Bau-Bau, mengudara di Jazirah Buton 99,4 dan 99,8 MHz. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zafia Salim Esos, berperan sebagai moderator. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Susunan acara yang berlangsung pada sore hari ini yakni 1. Pembukaan. Acara kedua, mari kita melantunkan lagu Pembangkit Semangat oleh kelompok sholawat yang dipimpin oleh Ibu Sumarni, dilanjutkan dengan sholawat nariyah. Kepada kelompok sholawat dipersilahkan dan diikuti oleh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra-putri Islam harapan agama, majulah serentak
genggamkan persatuan kalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja. Peganglah persatuan kalam Tuhan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan. Wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan. Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan. Tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Menuju persatuan kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiz wa tunalu biraghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli malum billah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli malum billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Ketua 1 BKMT Kota Bau-Bau.
kepada Ibu Dr. Anda Haja Erni Haryati Masri, Magister Hukum. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Saya sangat senang, apalagi kalau disaksikan oleh Ibu Ketua BKMT Kota Bau-Bau ini pasti akan bangga bahwa jauh di pelosok sana di Kota Bau-Bau begitu semangatnya mengembangkan syiar Islam. Penuh ini masjid, alhamdulillah ibu-ibu. Saya mau absen dulu kalau begitu. Dari Kelurahan Kalialia. Alhamdulillah, pasti ibu sering lihat saya toh? Iya, karena saya sering di Kalialia. Kelurahan Lowu-Lowu. Oh, bukan main. Kantalai. Oh, ini bukan main ya. Apalagi yang sebelum sebut ini? Kolese. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi sebelum sebut? Palabusa. Wah, ini Palabusa lagi nih. Palabusa, coba angkat tangan. Bukan main ibu-ibu ya. Semua semangat kita berjihad bersama BKMT. Ya, alhamdulillah ibu-ibu kita dapat berkumpul bersama di masjid apa? Masjid Ar-Rahim. Masjid Ar-Rahim ya, untuk jihad bersama BKMT. Kali ini kita disiarkan apa yang kita lakukan hari ini ya, disiarkan melalui RRI. Jadi bukan hanya warga Lowu-Lowu saja ya. Bukan saja warga Lea-Lea. Ya, Lea-Lea yang menyaksikan, tetapi seluruh pelosok di Jazirah Indonesia ini ketika mereka menyetel RRI pasti akan mendengarkan ya siar Islam dari BKMT Kalialia ini. BKMT Kecamatan Lea-Lea. Alhamdulillah ibu, kita diberi kesehatan, kekuatan fisik, psikis. Ini berkat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita memanjatkan puji syukur kehadirat. Tidak lupa pula kita menyampaikan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan diberi syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu sekalian, tentu ibu-ibu juga mendambakan kehadiran Ketua BKMT kita. Namun saat ini beliau tidak sempat hadir karena beliau mempunyai kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan ini di Kota Kendari. Itu ibu-ibu, tapi insya Allah saya akan menyampaikan bahwa ibu-ibu semua semangat ya, semangat semua, banyak yang hadir, masjid penuh, alhamdulillah. Nah ibu-ibu sekalian, saya tidak perlu panjang lebar bahwa topik yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz kita yaitu istiqomah wal koromah. Nah apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh dalam iman, ya, teguh pada prinsip, tidak terpengaruh, tidak tergelincir oleh godaan setan. Nah tentu nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar. Apa itu koromah? Koromah itu upaya untuk tetap istiqomah. Ya, jadi ada koromah macam-macamnya, Pak Ustaz mungkin bisa disampaikan kelak. Nah, apa tujuan kita istiqomah? Mengapa kita harus istiqomah? Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Kita akan semuanya ibu-ibu, mari kita fokus pada sajian siraman rohani sore ini yang akan disajikan oleh Pak Ustaz kita. Mari ibu, saya kira semuanya mari kita mendengarkan, menyimak bersama apa yang akan disampaikan. Saya kira sangat menarik. Istiqomah dan wal koromah. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Wakil Ketua 1 BKMT Kota Bau-Bau. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya siraman rohani.
dengan tema Ser Istiqomah wal Karomah RRI Lea Lea. Namun sebelumnya saya akan membacakan prolognya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa istiqomah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad bersama BKMT Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan Allah merahmati, Allah meridhoi apa yang menjadi hajat kita, sehingga dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai asbab kemudahan-kemudahan dalam kehidupan yang menjadi rahasia diberikan Allah kepada kita. Sekalipun hidup itu susah, maka jadikan dia mudah agar hati senantiasa bahagia. Bukan banyak dan sedikitnya, bukan tinggi dan rendahnya, tapi rasa bersyukur atas apa yang ada. Itu yang akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat hati yang penuh dengan ketenangan. Pepatah hidup mengatakan, orang bisa ala biasa, dikandung maksud hasil yang nyata asbab istiqomah, kontinu, konsisten, teguh dalam menjaga dan menggapai sesuatu. Pisau bisa tajam bukan hadir dengan sendirinya, tapi butuh diasah dengan rutin dan disiplin. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah. Untuk lebih jelasnya, sebentar kita ikuti kajiannya yang akan dihantarkan oleh pemateri kita, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea Lea, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Artinya semangatnya pagi terus. Itulah BKMT Kecamatan Lea Lea. Pengurus dari kota biar jauh perjalanannya, tapi sampai di masjid ini melihat semangat ibu-ibu, rasa capek itu hilang seketika. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini tema kita sebagaimana disampaikan oleh MC dan sambutan dari Ibu Wakil Ketua, Istiqomah wal Karomah. Istiqomah kita sudah memahami bersama, orang yang selalu berbuat kebaikan yang terus diulang-ulang dan dia tidak putus asa dengan kebaikan yang dikerjakan, itu disebut dengan istiqomah. Ibu punya pisau di dapur, kalau pisau itu sering dipakai dan selalu diasah, maka pisau itu akan punya daya guna yang bermanfaat dalam kehidupan kita. BKMT merupakan wadah yang besar dan luar biasa. Alhamdulillah, BKMT khususnya di Kecamatan Lea Lea yang hari ini dilaksanakan di Kancese, di Kelurahan Kalialia, tetap istiqomah. Artinya imannya tetap dijaga. Sekalipun iman itu yazidu wa yangkus, iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Sebagaimana penghasilan tiap bulan, ada tanggal muda, ada tanggal tua. Tapi kalau orang yang beriman dan bertakwa, itu tidak mengganggu kehidupannya. Sebab ketika datang tanggal muda, saatnya kita makan yang enak. Bagaimana Bu? Makan yang enak. Giliran tiba tanggal tua, disitulah kita tinggal balik enak makan. Insya Allah rumah tangga aman dan tentram. Bagaimana tidak? Kalau tanggal muda buat suami-suaminya yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, yang punya penghasilan bulanan, merah dan biru masih tebal. Betul? Tapi giliran sudah tanggal 10 ke atas, di saat itu warna uang berubah warna. Jadi hijau,
jadi ungu, jadi kuning, abu-abu, apalagi kalau sudah banyak gambar parang alias uang 1000, disitulah mulai berubah kehidupan kita. Orang beriman, orang bertakwa tetap istiqomah. Selalu ada keseimbangan, dan bentuk keseimbangan itu tanggal muda makan yang enak, giliran tiba tanggal tua enak makan. Prakteknya bagaimana Pak Ustadz? Prakteknya sederhana. Kalau tanggal muda, uang merah dan biru masih ada, saatnya ikan makan ikan bobara, ikan sunu, ikan kakap merah, yang enak-enak mainkan. Tapi giliran sudah tanggal tua, saatnya keluar ikan wawukia, minimal ikan kepala 2. Kalau ini hadir dalam rumah tangga, itu ada pada kita ibu-ibu yang bisa istiqomah. Menjaga ketetapan keseimbangan, itu bukan tugas suami. Suami mencari nafkah di luar sana. Yang menjaga keseimbangan dalam rumah tangga adalah kita, wanita yang solehah. Kalau wanita tidak bisa menjaga keseimbangan, maka disitulah derajat wanita solehah jatuh jadi wanita yang salahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat slogan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu dengan cara istiqomah. Orang yang istiqomah itu mengundang perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak terganggu dengan segala macam hal ihwal kehidupan. Semua dapat ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Cuman kadar ujiannya tidak sama sesuai dengan wadah kita masing-masing. Jadi tidak usah terlalu banyak mendongak ke atas, nanti bikin sakit hati dan sakit jiwa. Lebih baik kita banyak melihat ke bawah supaya timbul rasa syukur di dalam dada. Betul Bu ya? Contoh, kalau orang hidupnya selalu lihat ke atas, nanti iri dan dengki. Lihat tetangga beli magic jar, demam. Ini bulan Desember, Lipo cuci gudang. Tetangganya beli kulkas baru, dia menggigil kedinginan. Belum hilang menggigil, pas duduk di teras, lewat tetangga naik motor baru, langsung dirujuk di ICU. Belum seminggu dirawat di ICU, dijenguk tetangga. Terus tetangganya memberikan info, memberikan kabar, yang di belakang rumahnya, yang selama ini diejek, dihina, sudah keluarkan mobil baru, berhenti nafasnya seketika. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu diperiksa, disiksa oleh perasaannya sendiri, karena selalu melihat ke atas. Timbul penyakit hati yang disebut penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, itu kan penyakitnya ibu-ibu, tapi bukan yang di sini, yang di sana, yang di luar sana. Ya. Ibu-ibu itu kalau 1 menit pertama duduk sehat. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Bagaimana akhir tahun? Apakah ada persiapan? Wah, luar biasa. Lewat 40 kata, dengar nggak? Ada berita terbaru nih. Wah, anu itu toh sekarang, sudah bicarakan temannya. Itu yang membuat kita imannya selalu turun dan tidak naik. Maka kita harus selalu melihat ke bawah. Ingat ibu-ibu, manusia terbuat dari tanah, betul? Hidupnya berdiri di atas tanah, makan hasil tanah, mati pun masuk ke dalam tanah. Artinya jangan pernah lupa menengok ke bawah. Kalau hari ini punya mobil cicilan, alhamdulillah, tetangga naik motor, hujan kehujanan, panas kepanasan. Yang punya motor, lihat ke bawah, alhamdulillah, tetangga sebelah naik sepeda, mandi keringat kemana-mana. Yang naik sepeda, lihat ke bawah, alhamdulillah, tetangga sebelah jalan kaki, lama sampainya. Yang jalan kaki, lihat ke bawah, alhamdulillah, lutut masih normal. Tetangga sebelah tak duduk di kursi roda, tidak pernah kemana-mana.
Yang di kursi roda, lihat lagi ke bawah, alhamdulillah masih ada kesempatan hidup. Tetangga sebelah dirawat di rumah sakit, belum pulang sampai sore ini. Yang di unit gawat darurat, yang di ICU, lihat ke bawah, alhamdulillah masih ada nafas. Tetangga sebelah kamar sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan hari ini kita punya berita duka, bagian daripada pengurus BKMT Kota Bau-Bau, Ibu Haja Hasma Ramli, subuh tadi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mohon kita mengaminkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi seluruh amalia ibadahnya, merahmati dengan ampunan segala khilaf dan dosanya, dan kita yang masih hidup diberikan Allah kekuatan untuk bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillah walikuli niyatin wa hajatin solihah, khususon ya Allah ila ruhi almarhumah Haja Hasma Ramli bi barakatil Quran wa siril Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana walaha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhilhal jannah wa aida min adabil qabri wa fitnati wa min adabin nar. Irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, Bu. Kalau hati selalu istiqomah, bersyukur dengan apa yang ada, Allah hadirkan hadiah yang disebut dengan karomah. Apa itu karomah? Kalau Nabi dan Rasul, mukjizat. Kalau para waliullah dan orang-orang yang ikut di belakangnya diberikan karomah. Kalau orang biasa disebut maunah. Sampai di sini jelas? Mukjizat, karomah, maunah. Kalau mukjizat sudah tidak ada karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada di dunia, maka tinggal karomah dan maunah. Kalau karomah itu karunia Allah berikan pada dirinya, tapi bisa bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kalau maunah, karunia Allah untuk dirinya dan tidak dibagi untuk kanan kirinya. Sampai di sini jelas? Ibarat kata pohon mangga punya buah yang lebat. Buahnya itu disebut dengan karomah. Buahnya itu bisa dibagi dengan tetangga. Maka dari istiqomah bisa melahirkan karomah. Karomah itu kelebihan. Biasanya para imam yang istiqomah, kalau dia baca doa langsung Allah kabulkan. Itu salah satu bentuk contoh daripada karomah. Hadiah dari Allah buat mereka yang hatinya runduk, tawadu, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang istiqomah, berdirinya Allah, Allah, Allah. Duduknya Allah, Allah, Allah. Baringnya Allah, Allah, Allah. Hatinya itu tidak lepas dari Allah. Itu orang yang istiqomah berbuah dengan karomah. Mudah-mudahan ini pengantar menjadi ilmu yang manfaat. Nanti kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah siraman rohani dari
Pak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam. Semoga apa yang disampaikan dapat kita maknai, namun saya akan membacakan kesimpulannya. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Ketika kebaikan berulang-ulang secara konsisten dilakukan dengan istiqomah, tanpa harus meminta ketika niat itu tulus lillahi ta'ala, maka karomah itu akan hadir dengan sendirinya bagi mereka yang ikut di jalan para waliullah. Namun buat mereka orang awam yang istiqomah, maka Allah hadirkan maunah dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, mari kita beri semangat kepada ibu-ibu yang bertanya. Saya serahkan kepada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Lealea untuk memberi semangat. Ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita adakan tanya jawab, marilah kita mengucapkan yel-yel sedikit supaya yang bertanya lebih semangat. BKMT 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 selalu di hati. Polima selalu di hati. Lea, yes. Ya, terima kasih Ibu Ketua BKMT Cabang Lealea. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan perwakilan dari Kelurahan Lowu-Lowu. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Gubariati, perwakilan dari BKMT Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lealea. Izin Pak Ustadz, pertanyaan dari saya, tolong dijelaskan kembali apa dan bagaimana istiqomah yang kafah. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berikutnya kami tujukan untuk Kelurahan Kolese. Kepada Ibu disilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mungkin Pak Ustadz mengingat waktu. Izin saya mau bertanya mengenai bagaimana cara agar tetap beristiqomah dalam kebaikan. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penanya berikutnya dari perwakilan Kelurahan Kalialia. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia SPD AUD, perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kalialia, Kecamatan Lealea. Setelah menyimak dari apa yang telah dijelaskan Pak Ustadz tadi, saya ingin bertanya, mohon dijelaskan
Yang dimaksud buah dari istiqomah adalah karomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya berikutnya dari Kelurahan Kantalai. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati. Saya perwakilan dari BKMT Permata Kelurahan Kantalai. Yang saya tanggapi dari ceramah Pak Ustadz tadi, bahwa asbab istiqomah diberikan Allah karomah. Apakah ada ciri-ciri khusus orang yang mempunyai karomah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya selanjutnya dari BKMT Kelurahan Palabusa. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Susana Trianti, perwakilan dari BKMT Kelurahan Palabusa. Yang saya mau pertanyakan dari menyimak yang materi yang dibawakan Bapak, yaitu ada orang yang dianggap punya karomah. Dulu orangnya baik tapi sekarang jadi sombong. Mohon dijelaskan apa benar orang punya karomah bisa berlaku sombong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan terakhir kami persilahkan dari rombongan BKMT Kota Bau-Bau. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Rupanya kami dari kota juga punya bagian untuk bertanya ya. Jadi ini Pak Ustaz, istiqomah itu selalu beriringan dengan karomah. Ya. Nah, bagaimana kalau istiqomah itu tidak berbuah karomah? Kira-kira konsekuensinya seperti apa? Ya, saya kira itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan masing-masing BKMT Kelurahan kepada Bapak Ustadz Muhammad Hamdani SHI. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Laki-laki harus berdiri. Alhamdulillah ada 6 pertanyaan dari kegiatan BKMT hari ini. Pemirsa RRI, kita juga bisa menyimak bersama. Ada pertanyaan dari Kelurahan Lowu-Lowu tadi, apa dan bagaimana istiqomah yang kafah? Pertanyaannya singkat tapi berat. Memang istiqomah itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau mau jadi baik, baik betulan. Kalau jadi jahat, jahat betulan. Karena yang di tengah-tengah itu munafik namanya. Jelas ya ibu-ibu ya? Yang di tengah-tengah itu munafik. Munafik itu Allah tidak suka, benci. Karena apa? Ya pakai peci, ya pakai jilbab, ya assalamualaikum, tapi suka memfitnah saudaranya di belakangnya. Maka istiqomah yang kafah itu istiqomah bil lisan. Artinya kalau ngomong A, ya A. Kalau ngomong B, ya B. Itu orang istiqomah bil lisan. Kemudian istiqomah bil kolbi. Istiqomah dalam hatinya. Artinya kalau dia berbuat baik, tulus dengan kebaikan. Mau dihargai, mau tidak dihargai, tetap tulus berbuat kebaikan. Karena kadang-kadang ibu-ibu kita sudah berbuat baik dengan tulus, belum tentu dibalas dengan kebaikan. Malah orang yang kita berikan kebaikan membalas dengan fitnah yang kejam. Nggak usah marah, nggak usah pusing, karena Allah sudah catat kebaikan kita. Istiqomah bil kolbi. Lisannya A, itu A. Hatinya
sesuai dengan ucapannya. Dan istiqomah yang terakhir, istiqomah bin nafsi. Artinya apa? Jiwanya selalu dimurnikan, jiwanya tidak dinodai, jiwanya selalu dijaga. Maka orang yang selalu menebar kebaikan adalah jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya itu perbuatannya, doanya berbanding lurus dengan usahanya, lisannya itu hatinya. Itulah orang yang istiqomah secara kafah, tidak setengah-setengah. Selanjutnya dari Kelurahan Kolesi, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar tetap istiqomah di dalam kebaikan? Itu maling, Bu, istiqomah juga. Istiqomah belajar buka gemboknya orang, istiqomah congkel jendelanya orang, sampai jadi ahli. Itu juga bentuk istiqomah. Istiqomah dalam kejahatan. Maka ada juga istiqomah dalam kebaikan. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan? Yang pertama, mohon disimak. Luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berasal dari niat kita. Kalau niatnya baik, jangan berhenti dengan kebaikan kita. Yang kedua, khatam terjemah Quran. Kalau saya tanya siapa yang sudah khatam Quran, insya Allah di Lea-Lea banyak yang sudah khatam Quran. Pertanyaan kedua, siapa yang sudah khatam terjemah Quran? Halo? Halo? Belum? Nah, ini 2022 sudah mau habis. Niat mulai tahun depan. 3 ayat, 3 terjemah. 3 ayat, 3 terjemah. Insya Allah tidak sampai 2 tahun ibu khatam Qur'annya, khatam terjemahnya. Kalau istiqomah dalam kebaikan harus mengerti dengan baik dan benar apa makna yang dikandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan harus selalu kumpul dengan orang-orang yang baik. Kumpul dengan orang yang soleh. Jangan kumpul dengan orang yang salah. Kumpul dengan ibu yang soleha, jangan ibu yang salahu. Itu insya Allah bagus istiqomah. Contoh, kulit kambing gak pernah mandi, baunya busuk. Tapi kalau berteman dengan Al-Quran, jadi bungkusnya Quran, kulit kambing disemprot parfum. Habis baca, dicium. Terus disimpan di tempat yang tinggi, dimuliakan kedudukan Quran, supaya tidak jatuh diinjak-injak orang. Loh, kulit kambing ketemu Quran, mulia hidupnya. Coba bandingkan ketika kulit binatang ketemu dengan kayu, jadi beduk, siang malam dipukul, gak karuan-karuan hidupnya. Betul? Jadi kalau istiqomah dalam kebaikan, niat diluruskan, khatam terjemah Quran, dan selalu kumpul dengan orang yang selalu berbuat kebaikan. Seperti bagaimana kita di BKMT hari ini. Pertanyaan ketiga dari Kalialia, Pak Ustadz, dijelaskan buah dari istiqomah adalah karomah. Betul. Orang istiqomah harusnya dapat karomah. Kalau istiqomahnya sesuai dengan dicontohkan para alim ulama, para kiai, para wali. Insya Allah dapat karomah. Nah, karomah itu adalah kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Orang-orang tua kita di Buton ini kadang-kadang karomahnya kita ngeri. Jatuh dari pohon, belah ini kepala, kelihatan tengkorak. Diambilkan air, dia bacakan doa, dia siram kepalanya, nutup tanpa dijahit. Betul? Pernah saksikan itu? Di Buton terjadi itu. Tapi hari ini karomah itu berangsur-angsur mulai hilang. Karena apa? Mulutnya sudah tidak dijaga. Lebih banyak berbohong daripada berucap yang benar. Sehingga ucapannya tidak menjadi kaulan sakila, tidak menjadi kaulan sadida, tidak menjadi kalimat yang menjadi mustajabah. Buah daripada istiqomah adalah karomah. Selanjutnya dari Kelurahan Kantalai, Pak Ustadz, asbab istiqomah dapat karomah. Apakah ada ciri-ciri orang yang punya karomah? Nah, catat Bu. 1,
Ciri orang yang dapat karomah, orangnya sangat berpengaruh. Orangnya sangat berpengaruh. Yang kedua, kalau mengucap sesuatu, kata-katanya memukau. Ketiga, kalau memberi nasihat, langsung tembus dalam hati kita. Selem adem di hati. Yang keempat, kehadirannya dirindukan banyak orang. Ciri yang terakhir orang yang diberikan Allah karomah, orangnya sangat dermawan. Jadi kalau ibu dapat orang yang punya 5 tanda itu, dia bagian daripada orang yang diberikan karomah. Orang yang betul-betul mengikuti jalan para nabi dan rasulnya, sehingga diberikan kebaikan yang luar biasa. Berpengaruh, kata-katanya memukau, nasihatnya tembus di hati, kehadirannya dirindukan banyak orang, dan dermawan, suka berbagi kepada siapa saja. Itu 5 ciri orang yang punya karomah. Mudah-mudahan semua anggota BKMT yang selalu istiqomah diberikan Allah karomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaan dari Palabusa. Ini Ibu Wakil Ketua kelurahan yang paling jauh di Lea-Lea, terpisah. Ya, mudah-mudahan Palabusa dalam waktu tidak lama menjadi ikon besar di kota Bau-Bau. Kalau sudah bersambung jembatan Baruta Palabusa, maka banyak orang kaya baru di Palabusa. Insya Allah. Palabusa bertanya, Pak Ustadz, ada orang sudah punya ciri-ciri karomah, dianggap punya karomah. Tapi orangnya Pak Ustadz dulu baik. Tapi sekarang setelah dihormati orang, disegani orang, orang tersebut jadi sombong. Apakah betul Pak Ustadz orang yang punya karomah bisa sombong? Nah, jawabannya patut diingat. Karomah bukan tujuan. Sebab karomah itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba diberikan karomah terus jadi sombong, itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj itu artinya kebaikan di akhiratnya dihabiskan Allah di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak ada bagian kebaikan sama sekali, tinggal neraka yang menunggu kehadirannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau ada orang sombong, angku, pokoknya ndak suka lihat orang kayak yang paling hebat, hati-hati. Itu berarti kebaikannya yang di akhirat, itu kan kita punya kebaikan di dunia, punya juga kebaikan di akhirat. Bagaimana doanya ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul kan doanya seperti itu? Ya Allah, duniaku kebaikan. Ya Allah, akhiratku kebaikan. Nah, kebaikan yang di akhirat itu Allah habiskan di dunia buat mereka yang sombong dengan karomah yang dimilikinya. Seharusnya ilmu padi semakin berisi, semakin merunduk. Itu orang yang betul-betul karomahnya terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau karomahnya menebalkan iman, orangnya tawadhu, maka orang yang punya karomah semacam ini diangkat derajatnya, bukan jadi orang biasa, tapi jadi para wali-walinya Allah. Sebab kebaikannya selalu dijaga. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari BKMT Kota, dari Ibu Wakil Ketua. Pak Ustadz, bagaimana kalau istiqomahnya tidak berbuah karomah? Itu sama dengan pohon mangga yang besar tapi tidak ada buahnya. Rugi enggak? Rugi. Apa yang menjadi sebab istiqomah tidak ada karomah? 1, ibarat pohon kena hama tidak diselesaikan.
punya hati selalu dikotori, tidak segera dibersihkan. Yang kedua, ucapannya tidak ketemu dengan perbuatannya. Ngomongnya, ya Bu, besok saya penuhi, ditunggu-tunggu, tidak pernah ada sampai hari ini. Sama kayak anggota dewan kalau sudah calon, waduh kebaikan luar biasa. Dijanjikan air, janjikan listrik, janjikan bantuan A, B, C, D, E. Setelah duduk jadi anggota dewan, nomor HP-nya nggak bisa dihubungi lagi. Nah, itu termasuk bagian istiqomah tidak berbuah karomah. Dan yang ketiga, sebab karomah tidak hadir karena yang bersangkutan berguru dengan guru yang salah, berteman dengan teman yang salah. Apa yang pertama tadi? Hatinya kotor, tidak segera dibersihkan. Ucapannya tidak ketemu dengan perbuatan, dan punya guru yang salah. Maka istiqomahnya tidak akan berbuah karomah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi tanya jawab. Semoga jawaban yang disampaikan Bapak Ustadz kita dapat kita pahami dan kita amalkan, yakni senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Selanjutnya, mari kita mengaminkan doa. Kami meminta kesediaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lea-Lea, Bapak Ustadz Muhammad Hamdani, Sarjana Hukum Islam, untuk membacakan doa. Kepada Bapak disilahkan. Mari ibu-ibu semua kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Simpan HP-nya, simpan kuenya, simpan semua. Luruskan hati pada Allah taala, mudah-mudahan doa kita, istiqomah kita menjadi mustajabah dan diberikan Allah hadiah, maunah dan karomah. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali kulli niyatin solihah bi barakatil Quran wasiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara waghfir lana dhunuba li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah lana abwabal barakah fi rizqina wa abwaban ni'mah fi anfusina wa abwabas siha fi hayatina wa abwabas salama wa sahla fi kulli umurina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah wa tammim bil khair wa khtam lana bil husnil khatimah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah. Kami yang hadir ya Allah bagian daripada hamba-hamba yang istiqomah. Allahumma ya Allah berikan kami hidayah agar istiqomah kami tetap terjaga, dan Kau berikan ya Allah hadiah, maunah dan karomah menjadi bekal terbaik kami di dunia sampai di surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa taqabbal minna du'aana ya Allah innaka antas samiun alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.